أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. قد قالها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين. أولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. صدق الله العظيم. Bapak Ibu yang saya hormati, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita mulai karena waktu kita cukup singkat hari ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza massal insana dhurrun da'ana. Ini tabiat manusia, kata Allah. Apabila manusia massa, ditimpa, terkena durrun, sesuatu yang berkaitan dengan ujian hidup, bencana yang datang terus-menerus, kesulitan yang mereka dapatkan dalam kehidupan mereka, da'ana. Yang terjadi adalah manusia itu pasti ingatnya kepada Allah. Susah hidupnya, sempit hidupnya, sedikit rizkinya, banyak cobaannya, yang pertama kali dia ingat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini tabiat manusia siapapun. Ya, kita sudah bahas dalam surah Sad kemarin. Termasuk orang yang tak percaya kepada Allah, atau mungkin orang yang percaya kepada patung, atau yang percaya kepada Tuhan selain Allah. Kalau mereka ditimpa musibah, sesuatu hal yang mengancam hidup mereka, yang pertama mereka panggil adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna. Dan apabila mereka diberikan nikmat dari kami, kami anugerahkan mereka nikmat yang tidak putus-putus. Waktu dulu mau jadi pegawai negeri, sholat malamnya luar biasa. Minta kepada Allah, asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Allah akan menempatkan kamu di tempat yang terpuji. Kemudian jadilah pegawai negeri, LPJ, Pak. Dapatlah jabatan eselon 4. Kemudian 3 tahun berikutnya eselon 3. 5 tahun, 10 tahun berikutnya eselon 2, Pak. Sudah tak ingat lagi sholat malam itu. Yang dia lakukan adalah apa yang dia dapatkan dari jabatan itu, nikmat yang tak putus-putus, itu karena kemampuan dan kehebatan saya.
Dulu waktu kroco-kroco jadi polisi, sholat malam, tapi sudah jenderal Pak. Wah, sudah lupa dia, tangkapinya semua. Itu dia. Itu sifat manusia siapapun itu. Ya. Apabila diberikan nikmat kepadanya dari kami, maka dia berkata, lupa dia yang Allah yang dia sebut-sebut itu. Lupa dia yang dia minta tengah malam itu. Lupa dia yang dia berdoa kepada Allah itu. Yang dia lakukan apa? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Aku dapat nikmat ini karena aku punya ilmu. Ini Qarun nih Pak. Qarun, cerita Allah dulu tentang Qarun. Innama utituhu ala ilmin indi. Agak beda sedikit redaksinya. Dulu ketika susah, Qarun itu datang kepada Nabi Musa. Minta kepada Nabi Musa, wahai Rasulullah, wahai sepupuku, wahai keluargaku. Karena Qarun itu sepupu Nabi Musa. Minta kepada Allah agar aku dapat hidup yang baik. Kemudian jadi pengusaha hebat. Ketika diminta oleh Nabi Musa harta disumbangkan untuk dakwah Allah, dia mengatakan, innama utituhu ala ilmin indi. Enak saja minta-minta. Tidak tahu dia bagaimana proses aku menjadi kaya. Dan aku jadi kaya ini karena ilmu berdagang, ilmu bisnis yang aku dapatkan, yang aku lakukan bukan atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang terjadi dengan sebagian, tidak semuanya. Orang-orang yang lupa diri kepada Allah, orang-orang yang tidak ingat akan nikmat Allah, orang-orang yang kufur nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah katakan bal hiya fitnah. Dia lupa ketika dia dapat nikmat, apapun bentuk nikmat itu. Ya, umur itu nikmat, harta itu nikmat. Tapi saya baca ada di WA kemarin, nikmat Allah yang paling tidak berguna itu adalah harta. Ya Pak ya. Itu kecil, artinya kecil. Nikmat Allah yang paling besar itu adalah kita diberikan petunjuk dan hidayah serta ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat Allah yang sangat membahagiakan itu adalah anak dan keluarga. Nah, itu dia. Jadi harta itu bukan nikmat yang Allah pandang sebagai sesuatu hal yang luar biasa, tidak. Maka Allah katakan bal hiya fitnah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kalian itu menjadi fitnah. Apa fitnah itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Fitnah itu cobaan. Untuk mencoba kita, untuk menguji kita, apakah dengan nikmat itu kemudian kita ingat kepada Allah lantas kita bersyukur dan berterima kasih, atau malah sebaliknya ketika kita dapat nikmat itu kemudian kita lupa diri. Maka selalu disampaikan oleh para ulama, banyak orang yang sukses ketika menjadi miskin. Sukses dia dengan cobaan kemiskinan itu. Tak sombong dia, dekat dia kepada Allah. Kemudian kalau dipanggil azan cepat-cepat datang ke masjid. Baca Qur'annya banyak, sholat duhanya banyak. Tapi banyak orang yang tidak sukses ketika mendapatkan kekayaan. Banyak lupa diri Pak, banyak. Ya, cerita-cerita yang selalu digambarkan kepada kita, Sa'labah, ya Pak ya. Cerita di dalam Al-Quran, Qarun dan lain sebagainya. Ya, betapa banyak. Bahkan kalau kita katakan juga, ya kita bukan, tapi ya jas merah lah Pak ya. Jangan lupakan sejarah. Pahlawan-pahlawan kita dulu yang merebut kemerdekaan, kemudian masuk dia ke zaman kemerdekaan, waktu susahnya Masya Allah luar biasa. Tapi begitu dapat kekuasaan, diangkat jadi ini, diangkat jadi itu, pegang kekuasaan ini, pegang kekuasaan itu, akhirnya sama juga nasibnya. Makanya siapa itu? Sujiwo Tejo, ya kan? Orang Indonesia itu dibagi dua. Satu yang sudah ditangkap KPK, yang kedua yang belum ditangkap KPK. Itu aja dua. Orang Indonesia itu aja cuman. Yang ditangkap KPK dan yang belum ditangkap KPK. Kalau mereka tidak beriman. Nah, kalau mereka kufur kepada nikmat, kalau mereka tidak mengingat nikmat itu merupakan sebuah cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Bal hiya fitnah. Ya, jadi semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu adalah cobaan kepada kita semua. Apakah dengan cobaan kita lulus atau tidak? Dapat badan sehat, itu cobaan. Gunakan dia untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dapat harta, itu cobaan. Berikan. Konsep yang kita sampaikan dulu, terima dan kasih. Ya kan? Terima dan kasih. Terima dari Allah, terima pemberiannya, terima hartanya, terima rizkinya, tapi jangan lupa untuk dikasih. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi banyak orang yang tidak tahu, yang tidak sadar bahwasanya setiap nikmat yang diberikan Allah itu merupakan sebuah cobaan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, qad qala alladzina min qablihim. Ya, ucapan-ucapan tadi, innama utituhu ala ilmin, aku mendapatkan nikmat ini gara-gara ilmuku, gara-gara kehebatanku, gara-gara wibawaku, gara-gara jabatanku. Itu sudah selalu disampaikan oleh siapa? Alladzina min qablihim, orang-orang sebelum mereka. Sebelum kita juga seperti itu, Pak. Ya. Kesombongan yang ada dalam manusia itu, aku yang hebat, aku yang berkuasa, itu sudah bagian daripada orang-orang sebelum kita. Maka ini menjadi bagian pelajaran bagi kita untuk mengambil pelajaran. Jangan sampai yang terjadi yang buruk sebelum kita itu menjadi bagian dalam kehidupan kita. Ya, artinya dapat rezeki jangan membuat kita sombong. Ya, menang dalam pilkada jangan kemudian membuat kita sombong dan lupa diri, Pak. Tidak lama itu, 5 tahun. Ya, 5 tahun cuman. Ya, ada kemarin orang yang diangkat jadi pejabat luar biasa di sebuah universitas ternama. Ya kan? Sebentar saja, Pak, kalau semua sombong itu, Pak. Lengser. Ya, siapa itu? Tidak tahu saya, Pak. Bapak ada baca. Ya. Jadi orang sebelum kita sudah mengatakan itu, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Allah katakan, maka sama sekali apa yang mereka usahakan itu tidak berguna untuk membantu mereka keluar daripada siksa Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Allah tidak senang kepada orang-orang yang takabur, orang-orang yang kufur, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas karena ucapan mereka, karena perbuatan mereka, mereka diazab. Mereka mencoba untuk kembali, kilas balik. Semua yang mereka lakukan untuk menyelesaikan mereka dari azab itu tidak akan berguna sama sekali. Oleh sebab itu, sebelum nasi menjadi bubur, jangan ada penyesalan. Mari kita ubah sikap-sikap takabur kita dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, merendahkan diri kepada Allah. Jangan ada sifat sombong, Bapak Ibu. Ya, sifat sombong itu pelajaran hidup kita itu adalah sifat iblis. Ya. Apa yang kita sombongkan? Tampan kita umur 70 tahun tidak ada tampan itu lagi. Cantik ibu-ibu umur 70 tahun tidak ada cantik itu lagi. Ya kan? Hebat jabatannya, ujung-ujungnya pensiun habis, Pak. Tidak ada lagi, tidak berguna tanda tangan itu lagi. Ya, apa lagi? Ya, harta. Ya, harta itu sampai ke hatta zurtumul maqabir. Ilmu itu sampai kepala tak terbentur tembok aja, Pak. Ya kan? Sampai pikun saja. Ada profesor yang pikun dia. Kan ada cerita itu, pikun dia, Pak. Profesor. Akhirnya dia cium. Setiap dia dia pergi ke kantor, setiap dia keluar, dia cium seseorang. Dia ingat itu istrinya. Rupanya pembantunya, Pak. Dia kan pikun dia, Pak. Nah, pembantunya bodoh lah kan. Jadi tidak ada yang disombongkan. Habis sebentar saja dengan kesombongan itu. Hati-hati, Bu, yang pikun-pikun tuh, Bu. Di rumah, Bu. Iya, pura-pura pikun. Itu kan anekdot. Tapi ada pelajaran juga, Pak. Artinya apa? Yang selama ini kita banggakan hebat, kita berakhir dia. Sebentar saja Allah mengambil itu. Nah, fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Yang mereka usahakan selama ini, yang menurut mereka bisa membuat mereka kekal selama ini, hebat selama ini, tidak berguna kata Allah apabila masanya sudah sampai.
fa asabahum sayyi'atu ma kasabu, maka segala perbuatan buruk yang dulu mereka kerjakan, asabahum, akhirnya kena kepada mereka. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Jadi tidak akan mungkin perbuatan buruk kita itu ditimpakan ke orang lain, itu tak ada ceritanya Bapak Ibu. Siapa yang berbuat buruk tak sholat, dia yang dapat dosa. Siapa yang tak mau menyumbang berinfak, dia yang dapat dosa, bukan akan diberikan kepada yang lain. Ini janji Allah ini. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Ada orang yang berbuat sayyiat, yang buruk, asabahum, akan sampai kepada keburukan yang mereka lakukan. Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu. Begitu juga dengan walladzina zalamu, orang-orang yang berbuat zalim. Mereka yang sombong itu mereka dapatkan kesombongannya, mereka yang kikir mendapatkan kekikirannya. Orang yang zalim min haula, dari mungkin tetangga mereka, mungkin saudara mereka, mungkin karib kerabat mereka yang berbuat zalim pun, sayusibuhum, akan mendapatkan sayyi'atu ma kasabu, keburukan-keburukan perbuatan yang mereka kerjakan. Tidak ada titip-titipan, saya titipkan dosa kepada kamu, tidak ada itu. Ya kan? Kamu tanggung dosa saya ya, tidak ada itu Pak. Dulu kalau waktu guru-guru waktu kecil, tanggung dosa saya ya. Tidak ada dalam Islam itu. Karena Allah sudah gariskan, wala taziru waziratu wizra ukhra. Orang itu tidak akan bisa untuk menitipkan, membebankan orang lain dengan dosa. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka sama sekali tidak akan bisa melepaskan diri dari dosa tersebut. Ya. Mereka akan tanggung. Apa risiko paling besarnya? Siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dimasukkan ke dalam neraka. Bahkan ada yang mungkin mendapatkan DP daripada neraka itu, diberikan pengantar siksa di dalam dunia. Ini artinya ayat 49, ayat 50, ayat 51 ini menunjukkan bahwasanya setiap dosa itu akan ditanggung oleh orang yang bersangkutan. Maka kalau tidak mau menanggung, kalau tidak mau terbebani, ada jalannya. Apa jalannya? Bertaubat kepada Allah. Tidak ada lain Pak. Nanti akan sampai kita kepada ayat itu. Awalam ya'lamu anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Ya. Tidakkah mereka mengetahui, ya, siapapun mereka, orang kafir atau orang beriman, annallaha, sesungguhnya Allah, yabsutur rizqa, melapangkan rizki, meluaskan rizki, liman yasha'u, kepada siapa yang dia inginkan, wa yaqdir, kemudian membatasi rizki itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya apa? Rizki kita itu yang menakar adalah Allah. Tahu Allah Pak, paham Allah itu dengan takaran itu. Allah pasti mengetahui hikmah di balik kalau kita disempitkan rizkinya. Allah mengetahui hikmah kalau kita dilapangkan rizkinya. Allah tahu itu. Makanya jangan pernah ada orang yang berkecil hati dengan rizki. Ada sebuah tulisan, ada sebuah ucapan luar biasa, nasihat daripada Imam Hasan Al-Basri. Beliau menjalani hidup itu dengan nyaman, tenang, damai. Ditanya oleh muridnya, wahai Imam, apa yang membuat tenang hidupmu ini? Tidak gerasa gurusu, ya, tidak pernah stres, tidak pernah mungkin sakit kepala. Jawaban pertamanya, aku tahu rizkiku itu sudah diatur oleh Allah, maka aku yakin rizki yang sudah diatur itu tidak akan diambil oleh orang lain. Jadi apa? Udah takaran tuh. Udah. Kalau kamu punya rizki, kata Allah, siapapun yang mengambilnya tidak akan ada yang ngambilnya. Siapapun yang akan melarangnya tidak akan bisa mencegahnya untuk sampai kepadamu. Nah, itu keyakinan kita. Tapi ini bukan bermakna kita pasrah Pak. Ya, yang pertama yang harus kita lakukan, kita tetap berusaha.
tapi ketika sudah sampai pada puncak usaha itu, yang ada adalah fatawakkal Allah. Yakin kita, tawakal kita kepada Allah. Allah akan memberikan atau tidak, itu tergantung daripada keinginan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah katakan di sini, yang melapangkan rizki, ya besut. Ya besut itu basato, dia lapangkan, dia luaskan, dia buka kepada kita rizki. Ya, wa yaqdir, kemudian dia takdirkan, dia takar, dia ukur. Itu juga tergantung keinginan Allah Subhanahu wa taala. Inna fi dzalika la ayatil liqaumi yu'minun. Dan pada yang demikian itu, kemana dzalika itu? Dia kembali kepada sikap Allah melapangkan rizki. Dia kembali kepada sifat Allah mentakdirkan rizki. Dia kembali kepada sikap Allah mungkin menyempitkan rizki seseorang sesuai dengan hikmah dan pemahaman Allah. Itu merupakan la ayatin, tanda-tanda yang bisa diambil oleh siapa? Liqaumi yu'minun, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa artinya Bapak Ibu? Dengan iman kita, kita yakin segala sesuatunya dari rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kemudian ayat yang terakhir, inilah ayat yang paling menyenangkan dan menggembirakan. Abdullah bin Mas'ud pernah menyampaikan, ada 3 atau 4 tipe ayat dalam Quran. Ada ayat yang paling besar, yang paling agung. Apa ayat itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ayat yang paling agung. Sudah kita bahas dulu. Ayat ini diambil Nabi tidak dari lauhim mahfuz, tapi Nabi dapatkan dari tahta kanzil arash, dari bawah arash Allah Subhanahu wa taala. Nabi dapatkan. Ini ayat yang paling agung. Ada ayat yang merupakan gabungan perintah melaksanakan kebaikan dan gabungan meninggalkan keburukan. Apa ayatnya? Selalu dibaca di akhir khutbah Jumat. Apa kira-kira Pak? Ayat yang paling akhir dibaca oleh khotib sebelum dia turun dari mimbar. Ini ayat yang menggabungkan perintah melaksanakan kebaikan dan meninggalkan keburukan-keburukan. Kira-kira apa ya? Innallaha ya'muru bil adli wal. Ini berarti tidur nih kalau dengar nih. Tiap minggu dapat tiap minggu nih berarti tidak pernah dengar nih Pak. Ya. Kalau dia tiap minggu pasti tahu dia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum. Itu dia. Itu. Ini gabungan. Allah perintahkan innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah perintahkan kepada kalian adil. Ya kan? Nah, ini kan banyak ini. Orang ditangkap itu salah dia, yang kelompok kamu tangkap juga kalau salah. Ya kan? Jangan main tembak-tembak sembarangan saja. Terus CCTV-nya dimatikan. Itu bahaya itu, Pak. Nyawa orang itu. Ini kan membangkitkan apa ya? Terusik keadilan masyarakat. Nah, ini harus ada Komnas HAM. Harus kita kuasakan ke Komnas HAM itu. Kalau perlu turun PBB itu. Nyawa Pak. Satu nyawa yang dibunuh kata Islam dengan sengaja sama dengan membunuh seluruh manusia. Apalagi 6 Pak. Ya. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Memang di dunia bisa ditutupi Bapak Ibu, tapi di hadapan Allah tidak ada. Mungkin dengan terbuka itu bertaubat yang menembak itu. Ya kan? Taubat dia. Nyawa orang ini bukan ayam menjadi injak-injak marah dia. Ya, semut saja dibunuh oleh Nabi Musa, marah Allah Ta'ala tuh Pak. Ya, ada suatu ketika Nabi Musa digigit semut, kemudian Nabi Musa ambil api, dia bakar itu sarang semut itu semuanya. Marah Allah. Satu yang menggigit kamu, mengapa semuanya kamu bunuh? Ya apalagi manusia. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Siapa yang membunuh satu orang dengan sengaja tanpa sebab,
Ya, kecuali dia mungkin mau membunuh kita, kita bentengi diri kita, kita jaga. Maka kata Allah, faka'annama, seperti qatalan nasa jami'a, membunuh semua manusia. Saking berharganya nyawa kita itu. Waman ahyaha, tapi siapa yang menjaganya, memeliharanya, maka sama saja dengan menghidupkan seluruh manusia. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Allah suruh kita untuk berbuat kebaikan. Wa ita idzil qurba, berikan hak-hak orang-orang kerabat kita. Wa yanha, ini yang buruk-buruknya. Wa yanha, Allah melarang kita anil fahsya, dari yang fahsya, yang buruk, yang jelek, wal mungkar, kemungkaran, wal bagh, sesuatu yang tidak bermanfaat. Nah, itu dia. Ini ayat kata Ibnu Mas'ud. Yang ketiga, ada ayat yang paling menggembirakan setiap orang. Ini dia ayatnya. Paling membuat kita optimis, Pak. Ini ayat yang akan kita bahas ini. Surah Az-Zumar ayat 53, maaf ya, 53. Apa ayatnya? Qul ya ibadi, katakan wahai Muhammad. Ini perintah kepada Rasulullah ini. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku. Allah tidak menyebutkan ya ayuhan nas. Ini menunjukkan betapa sayangnya Allah kepada ibadnya yang bernama manusia. Siapa mereka? Alladzina asrafu ala anfusihim, yang sudah keluar batas. Bukan hanya sampai menjelang batas atau sampai di batas, tapi malah keluar batas. Sudah kelewatan dosanya, sudah kebanyakan dosanya, sudah ya tidak terhitung lagi dosanya, begitulah. Apa kata Allah? La taqnatu mir rahmatillah, jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Artinya apa? Sebanyak apapun dosa seseorang itu, tidak boleh dia lantas kemudian putus asa dari rahmat Allah. Kemudian dia merasa sudah banyak dosaku ini memenuhi langit dan bumi, pasti tidak akan diampunkan oleh Allah. Maka Pak Quraisy Shihab mengatakan ayat ini membuat kita optimis dari dua hal. Pertama, bahwasanya Allah itu Maha Pengampun. Tidak ada satupun yang bisa mengampunkan dosa itu kecuali Allah. Kan ada lagu siapa? Rafiqa Duri apa Pak ya? Ada lagu, tak ada seorang pun yang mampu mengampunkan dosa. Tidak ada, Pak. Siapapun tidak akan bisa kecuali itu ada pada tangan Allah. Bahkan sebuah riwayat dari Nabi, ini banyak model riwayatnya. Kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak mau untuk tidak berdosa dalam hidup ini, kalian tak berdosa dalam hidup ini, maka Allah akan ganti kalian dengan makhluk yang lain yang berdosa. Kemudian makhluk itu minta ampun, lantas Allah pun ampunkan dosanya. Jadi ini yang sudah kelewatan batas. Ada cerita ya, berapapun dosa seseorang diampunkan oleh Allah. Begitulah Allahnya sayang kepada kita semua. Pada zaman Nabi Musa ada orang datang ke ahli ibadah. Ada dua tipe, ada ahli ibadah, ada ahli ilmu. Ahli ibadah ini kadang-kadang dia tidak punya ilmu, taunya hanya beramal. Orang ini sudah membunuh 99 orang. Dia berkata kepada ahli ibadah, ada tidak kemungkinan aku diampunkan dosa karena sudah membunuh 99 orang. Apalagi hanya 6 orang, Pak. Ya kan? Ini 99. Ada enggak kemungkinan? Tidak mungkin lagi, dosamu sudah terlampau banyak. 99 kau bunuh orang. Oke lah, aku lengkapi 100. Dibunuhnya ahli ibadah tadi. Ya. Lengkap 100. Datang dia kepada ahli ilmu. Ahli ilmu kemudian berkata, 1000 sejuta orang pun kamu bunuh, tapi engkau bertaubat kepada Allah, pasti akan Allah ampunkan. Tapi ada syarat, hijrah. Nah, makanya muncul hijrah di situ. Hijrahlah engkau, keluar dari sini, cari tempat yang aman, kamu bisa memperbaiki diri. Tiba-tiba di tengah jalan mati dia. Dalam riwayat disebutkan apa namanya itu? Malaikat rahmat dan malaikat azab berebutan untuk mengambil orang yang ingin bertaubat, yang sudah membunuh 100 orang ini. Kemudian Allah perintahkan
kota yang lebih dekat tempat dia menuju itu untuk mendekatkan dirinya sehingga menang dia jarak 1 jengkal, Pak. Jaraknya menang 1 jengkal dari tempat yang dia tinggalkan dengan tempat yang mau dia tuju. Akhirnya Allah perintahkan malaikat rahmat mengambilnya dan membawanya ke dalam surga. Maknanya apa? Berapapun dosa kita, selama ingin bertaubat kepada Allah, pasti akan Allah ampunkan. Tapi ada syaratnya, Pak. Ya, kalau berkaitan dengan manusia harus mengembalikan haknya. Ya, harus meminta maaf kepada yang kita zalimi, harus memulangkan apa yang kita ambil. Jangan pula disamaratakan, oh kalau begitu hutang sama orang 20 juta kabur kemudian ya Allah ampunkan dosaku, dijamin tidak akan bisa. Ya, jadi tengok-tengok juga ya, ada syarat-syaratnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan pernah ada perasaan aku berputus asa dari rahmat Allah, jangan ada. La taqnatu. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Maknanya apa? Ampunan Allah merupakan rahmat bagi kita. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ini dia. Sesungguhnya Allah mengampunkan az-dzunuba jami'a, seluruh dosa tanpa terkecuali selama masih hidup. Maka Pak Quraish Shihab mengatakan ada dosa yang kadang-kadang kita diampunkan oleh Allah tanpa meminta ampun, Pak. Ya kan? Ada dosa-dosa yang kadang-kadang memang harus minta ampun. Pak Quraish mengatakan itu. Ya, tentu banyak cara Allah mengampunkan. Ya, dari Jumat ke Jumat itu bisa mengampunkan dosa. Dari sholat ke sholat bisa mengampunkan dosa. Istighfar yang kita baca bisa mengampunkan dosa. Nah, itu dia. Sedekah yang kita bisa mengampunkan dosa. Kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan bisa menghapuskan dosa-dosa sebelumnya. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, aku bertemu dengan seorang perempuan. Semua aku lakukan kecuali berzina ya Rasul. Ya, apa yang harus aku lakukan? Rasul katakan, kamu sholat berjamaah dengan kami? Iya ya Rasul. Maka sholat berjamaah kamu itu akan menghapuskan dosa kamu. Artinya apa? Ada ibadah-ibadah tertentu yang kalau kita kerjakan tanpa kita sadari bisa menghapuskan dosa, meskipun kita tidak meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah tutup ayat ini dengan kalimat innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Al-Ghafur. Ghafur itu ada ghafir, ada ghafur, Pak. Apa bedanya? Kalau ghafir itu Allah mengampunkan dosa kita. Kalau ghafur itu artinya Allah mengampunkan berulang-ulang. Dosa hari ini diampunkan, besok dosa lagi diampunkan lagi, besok dosa lagi diampun. Sampai kata Nabi, 70 dosa yang sama kita lakukan masih tetap akan diampunkan Allah kalau kita bertaubat. Tapi ingat, jangan bermain-main dengan dosa. Yang takutnya nanti ketika sedang berdosa mati. Nah, itu dia. Sedang berdosa mati, di situ khawatirnya kita, maka mati dalam keadaan su'ul khatimah. Itu beda ghafir. Ada Allah mengatakan ghafirudz dzambi, Allah mengampunkan dosa 1 kali. Ada orang kadang-kadang berdosa sekali dia tidak akan berlaku lagi. Tapi ada tipe orang yang berdosa sekali, lakukan yang kedua, tobat lagi, lakukan yang ketiga, tobat lagi. Inilah maknanya Al-Ghafur. Kemudian Allah katakan innahu huwal ghafurur rahim. Allah Maha Pengampun, berulang-ulang Allah mengampuni dosa seorang hamba, tapi juga Allah Ar-Rahim, Maha Penyayang bagi orang-orang yang ingin kembali kepadanya, kemudian meminta ampun, kemudian memperbaiki diri, kemudian memperbanyak amal-amal saleh sebagai pengganti amal-amal jahat yang pernah dia lakukan sebelumnya. Inilah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat yang paling menggembirakan bagi siapapun untuk selalu optimis bahwasanya apapun yang dia lakukan di atas muka bumi ini dari dosa-dosanya, meskipun penuh bumi ini dengan dosanya sampai ke langit,
tapi harusnya membuat dia tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Maha Pengampun atas seluruh dosa yang kita lakukan.